kurang ku bahasa Indonesia we nyajar atau campuran nya? Oh, campur we. Supaya batur ngerti nya. Kan urang mah mix Oh, universal. selamat begini hari dulur-dulur. Nah, saat ini kita berada di Roots Coffee Punceling. Punceling. Daerah Bandung Selatan ya, kawasan Gunung Sepuh atau Gunung Patuha. Nah, saat ini saya ditemani oleh Mang Ujer, atau Mang Asep ya. Beliau adalah penggiat lingkungan dan penggiat sosial. Soalnya lebih tinggal sialnya aja. Kita membicarakan masalah Gunung Sepuh sekarang ya. Bagaimana Gunung Sepuh saat ini yang indah ini dan sekarang bagaimana. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan kita ya, di sini untuk launching arsip Gunung Sepuh. Jadi bukan masalah di blog Gunung Sepuh itu bukan masalah kebudayaan atau kerajaan-kerajaan aja, betul. Tapi bagaimana masa lalu dan kearifan kita bisa ikut juga membangun masa depan. Gitu ya, Jar? Setuju. Yang jelas Gunung Sepuh ini direncanakan dulu di daerah suci sebenarnya, makanya ada tiap tiga Tritang di Buwana tuh tercermin di sini ya. Kawasan Gunung Sepuh, Ciwidey dan Cisonari gitu ya. Kalau lihat itunya yang ngejarnya. Nah, hendaknya juga kalau kita ingin melestarikan alam di sini ya, lingkungan di sini, tentunya kita harus bicara masalah Gunung Sepuh. Gimana, Ujar? Betul. Nah, betul. Ujar. Sekarang aktif di mana aja nih, Ujar nih? Saya teh kebetulan sekarang ganggu sini lagi sesudahnya pensiun nih. Sudah senja ini, jadi lagi ngedidik anak nih, lagi breeding, membudidayakan ikan koi. Oh, ikan koi. Oh, bagus di sini ya, Mojar ya. Alhamdulillah, kalau di sini kan banyak air gitu ya, air. Kebetulan saya kan di Sinumbra, Sukahati itu. Sukahati. Perkebunan ya? Perkebunan. Kira-kira berapa kilometer dari Ciwidey? Kalau dari Ciwidey, dari Ranca Bali itu ke Sukahati itu 20. Dari Ranca Bali? Dari Ranca Bali ke Sukahati itu 20 km. Ya, jadi ya. sekitar ya 30 kilometeran dari Ciwidey. 30 kilometeran. 30 km dari Ciwidey-nya. Jadi gini, kita punya keinginan nih, Pak. Punya keinginan dipadukan dengan keadaan yang ada ini, bagaimana kita memanagenya gitu. Jadi kan di daerah perkebunan kebetulan sekarang sedang terjadi konversi lah. Oh, konversi. Dari tanaman keras teh. Dari teh itu tanaman keras masuknya ya? Iya. Bukan perdu ya, Mojar? Perdu itu teh karena diperdukan. Oh, aslinya kan teh tanaman keras. Ya. Luar biasa. Jadi teh itu sekarang berubah jadi perkebun atau kebun stroberi khususnya. Perkebunan atau kebun nih? Kebun. Karena milik masyarakat ya? Masyarakat. Jadi kan gimana lah kerjasama, istilahnya mau apa saya tidak tahu, KSO atau apa, tapi yang jelas terkonversi, Kang. Oh, terkonversi. Kalau saya hitung-hitung itu sudah ratusan hektar. Woi, kalau sudah. Dulu kan yang teh dulu perkebunan ya, PT atau apa mau dia? PTPN. Nah, sekarang itu statusnya jadi stroberi itu kumaha? Apakah dibiayain perkebunan atau masyarakat nyewa ke perkebunan? Kurang lebih seperti itu yang terakhir Kang Agus katakan. Gitu ya? Walaupun mungkin judulnya nggak tahu apa, KSO nggak tahu apalah judulnya. Tapi yang jelas gini, ketika terkonversi seperti itu otomatis dampaknya itu akan kelihatan ya. Ya. Dan sekarang sudah mulai terasa oleh masyarakat. Pertama, air itu Kang Agus, dari volumenya jelas terganggu. Terus dari resapannya akan terganggu. Terus dari mutunya, mutu airnya, mutu air karena otomatis residu dari pertanian. Dari pertanian. Revolusi hijau lah ya. Betul. Terus ada
kontradiksi antara kepentingan kita sebagai pemerhati juga masyarakat sebagai penikmat ya. Iya. Dengan petani. Kalau kita termasuk perkebunan kan punya SOP sendiri. Oh gitu. Bahwa dari sumber air itu minimal 15 meter kalau nggak salah lah. Oh gitu. Ya, ada batasnya. Ada batas, tidak bisa ditanami dan sebagainya. Biarkan saja. Untuk resapan. Biarkan saja garung istilahnya. Iya. Diantep aja. Diantep. Tapi kan kepentingan petani beda. Justru mereka mencari yang dekat ke sumber air. Mereka capek ting. Akhirnya kan masyarakat itu apalagi kalau sudah bicara nyewa, tidak teredukasi, terusnya mindsetnya itu kan dengan basicnya dan sebagainya. Iya, kebutuhan ekonomi segala macam ya. Itu nasibnya sama dengan hutan bakau di pantai-pantai ya. Betul, hampir sama, Kang, hampir sama. Terus yang jadi masalah kan gini, saya pernah memediasi ya, para kepala desa, terus dari pihak perkebunan, bagaimana ini mengatasi ini. Saya mah tuh sok kan sekarang mah dibebaskan kan, masyarakat mau sebelah mana jangan di sumber air kan gitu ya. Iya. Tapi yang sudah diperuntukkan untuk perkebunan lah ya. Dari bekasnya itu ya. Cuman bingung, tidak ada eksekutornya. Maksudnya eksekutor apa tuh? Iya. Yang mengawasi, yang mengambil tindakan tegas harusnya. Misalnya di sini pengawas lah gitu ya. Di sini tidak boleh langsung misalnya kan. Atau ada regulasi atau gimana nih? Tapi kan kalau dengan sederhana harusnya perkebunan sendiri kan eksekutor. Oh, dia yang masih punya kekuasaan di situ dia ya. Yang masih punya juragan-juragan kawasan itu ya. Punya regulasi di sana. Itu kan makanya saya Kang Agus saya orientasi saya itu bukan ikan koi, itu bisnisnya nomor 2. Oh, nomor satunya? Nomor 1 saya ingin membuat embung-embung asli. Non embung deh. Embung resapan air. Oh, resapan air. Jadi gini. Iya. Berarti gini. Berarti orientasinya terhadap alam dong. Betul. Kita bisa di situ mewarnai kan ya? Betul. Mewarnai ikan sambil kita menjaga daerah resapan air. Gitu ya, Ger? Iya, betul. Tapi kan akhirnya Kang Gus, maaf ya. Akhirnya kan gini, lama-kelamaan, walaupun kan gini, kalau budidaya ikan di udara yang dingin seperti ini, memang hal tumbuhnya terganggu. Jadi lama gitu maksudnya. Iya, itu mah buat ngewarnain bumbu. Betul. Cuman lama-lama dengan kita belajar, ada juga metodenya yang bisa jadi lebih cepat, terutama di ikan hias terutama. Harusnya ikan hias lah ini ya. Kalau di ikan konsumen tetap rugi, ikan konsumsi rugi. Iya, karena pasti lambat lah pertumbuhannya. Cuman yang jelas tadi pardu kalaku sunat kalampa, jadi istilahnya. Akhirnya tadi mah pan geus kahapus. Betul. Filmnya tadi mas kahapus. Bawa anak-anak saya dari mana, sok bikin kolam di sini. Namun tadi Balongan mah Kang Gus rekreasi dan edukasi. Betul. Habis tadi bikin kebun lagi. Benar. Gak ada resapan. Sedangkan Belanda zaman dulu itu Lewi ya, Belanda jahatnya segitu jahatnya. Jahat tuh, keren. Memperhatikan lingkungannya. Layoutnya luar biasa itu. Bahwa dari sekian luas itu ada untuk resapan air yang iya. Keren itu. Jadi gini Mojer, Sukahati kan itu termasuk kawasan Gunung Sepuh itu. Oh betul, Mas. Supaya kita nggak lari itu ya. Betul. Kita sekarang ngomong masalah Gunung Sepuh. Betul. Bagaimana kita melihat kearifan masa lalu untuk masa depan, masa kini dan masa depan. Betul. Kearifan Gunung Sepuh, menurut hemat saya nih, menurut penelitian saya lihat lokasi, lihat topografi ya. Dulu leluhur kita tuh bikin bahwa daerah Patuha atau Gunung Sepuh ya, kalau lihat salah satu kitabnya misalnya Bujangga Manik, ini sebut daerah larangan nih. Betul. Tempat bertapa. Daerah persinggahannya itu di Ciwidey, kotanya di Cisonari. Jadi tiga lahan itu saling berkaitan, saling menunjang. Cuma kelestarian di sini tetap dijaga. Taruhlah kita mungkin, wah itu Cina tempat tapa haram segala rupa. Kita nggak usah ngomong itunya. Ngomong masalah pelestarian resapan air dan hutan itu. Cenah masalahnya kan kita jadi jantung paru-paru dunia ya. Betul. Tapi bagaimana merawat paru-paru ini tidak TBC gitu aja. Iya. Sip. Terusnya lagi sekarang bagaimana kearifan ini hendaknya gitu ya
para inohong kita ya, terutama para pemangku kepentingan baik di legislatif maupun di eksekutif ya, dijadiin bahan rujukan sehingga kita bisa nanti membangun daerah ini, apakah pariwisatanya atau apa kebunannya atau apanya, berorientasi terhadap lingkungan. Betul. Ya enggak? Betul. Jadi ketika kita mati gitu, lalu anak-anak itu bisa menikmati gitu hasil Iya. kita sayang gitu kan? Harusnya gitu. Iya enggak? Harusnya. Bahwa sekarang ini bukan milik kita, tapi milik generasi yang akan datang gitu, Mon. Betul. Betul, Ya. setuju Kang. Ah, menurut Mang Ujar kumaha ya? Kang, gininya saya tertarik nih. Orang melupakan yang disebut kearifan itu. Iya. Lupa itu. Jadi kurang ulang tarima teu nyaho rasa masalah. Padahal gini, mau agama apapun, mau apapun, kita bicara referensinya dari kearifan yang ada. Iya. Semua. Jadi kearifan itu yang harusnya dijadikan referensi untuk kita melangkah harusnya. Benar. Jadi mudah sebenarnya. Benar. Mudah kan. Bayangkan sekarang kan dikatakan ngapain bid'ah dan sebagainya. Padahal orang tua dulu itu fiksinya itu sudah betul-betul Fiksinya ya. bahkan fiksinya jadi natural. Jadi dia Ke depannya bakal apa Bukan. gitu? Jadi dia sudah bicara masa yang akan datang gitunya, hal yang belum terjadi tapi kealaman aja Iya, itu asli. benar. Itu harusnya kita berpikir kok bisa seperti itu kan, gitu bisa seperti. Jadi itu yang harusnya dijadikan referensi. Saya ngeri Kang, kalau Akang sekarang kan Akang sering tinggal di Jakarta ya sekarang ya. Iya, Oh, memang iya. tinggal saya mencari kehidupan di Jakarta. Justru itu ya. yang menarik saya itu karena takut merusak alam kalau di sini. Nah itu Akang itu keren Kang. Jadi gini Kang, sekarang kan Pacira. Iya. Kalau bicara Pacira, Pacira teh Iya. itu kan bisa biar iya, kata orang kan ini Pacira itu Pasir Pasir Jambu, Jambu, Ciwidey, Ranca Bali. Kalau konsep yang sekarang ya. konsep yang sekarang, aslinya kan Pacira itu Cisonari kan, Ciwidey, yang Patuha, paling iya. handap Ciwidey dan Gunung Sepuh. Oh, gitu. iya, Iya, iya. Terusin Mojar. Jadi gini Kang, sekarang kan kalau dilihat dari visi orang tua, dari kearifan dulu Lokal, ya. tentang Gunung Sepuh, terus dengan keadaan sekarang rewas Kang, kaget gitu itu. Kita Kaget. malah lebih bodoh dari Iya, kok. orang yang disebut kita Betul. kuno ya. Kok apakah kita mau memposisikan diri itu di mana gitu, bingung. Sedangkan kita terbelenggu oleh keadaan. Benar. Oleh keadaan Kang gini. Sebenarnya kan orang dari kota datang ke sini maupun sebelum Covid atau sesudah Covid hanya ingin mencari keaslian, kesejukan. Jadi hutan, perkebunan itulah objek wisata yang sebenarnya Harusnya. sudah disediakan oleh alam. Bahwa di Ciwidey, di Pacira ini ada kawah putih Kang yang Ya. betul-betul itu natural, Iya. alami. Jadi Benar, kubulana boleh dia warirangna di alanya. betul. Ya. Terus ada perkebunan, ada hutan, Ya. banyak gunung, ada danau alam Kang. Kalau aksesibilitasnya sudah bagus, dekat ke laut, banyak air terjun. Iya, iya, Bayangkan iya. kalau itu terintegrasi jadi satu. Hutan, Iya, ya. tidak usah kita membuat objek wisata baru sebenarnya. Jadi manfaatin aja gitu ya. Manfaatkan. Ini Mojer. Bari-bari ngopinya Mang Akom nih Rus Kopi. Jadi gini Mojer. Manfaatkan orang mah. Santai. Saya ngelihatnya gini, ada salah persepsi mengenai pemanfaatan alam. Ya. Betul. Kalau kita menggunakan kearifan masa lalu, sebenarnya kalau saya lihat dari budaya Sunda ya, karena saya orang orang tentu orang Sunda ya, melihatnya bahwa sebenarnya ada dua hal yang harus kita peran. Pertama, hidupnya itu selaras dengan alam, ya nggak? Betul. Yang kedua, bagaimana kita mengelola lingkungan. Kan sebenarnya ajaran-ajaran budaya Sunda tuh itu. Ya, Tidak bertentangan dengan apapun. enggak banget Iya. masalah mama itu masalah Tidak. batinnya masing-masing lah. Tidak Tapi bertentangan. kehidupan orang mah eta Tidak. kan. Keseimbangan bagaimana kita dengan lingkungan, bagaimana kita ini ya tata lingkungan, makanya dibagi ada tritang tuh di buana teh Nah, Mojer. betul. Iya enggak? Keren. Iya enggak? Nah, konsep eta teh kieu lah kurang ningali. Sajahat-jahat Belanda teu pernah dia berani membangun bangunan di daerah ini. Bangunan aya di Betul. Gunung Sepuh atau di Ciwidey nya. Nah, ari urang cenah nu memiliki gitu. Nah, ya orang rada kaheuna soalnya itu daerah dulu daerah gerilyanya Silungan Merah di dieu Betul, Mojer. betul. Nah, gitu. Mungkin Mang Ujar sebagai pelaku
pelaku lingkungan dan terkait dengan kegiatan sosial di daerah sini, khususnya lingkungan, apa sih Mojar kira-kira konsepnya? Gini Kang Gus, kita ini sama sebenarnya, pasti sama lah Kang Gus. Kita selalu memberikan, terutama di bidang capacity building atau pemberdayaan itu yang harus kita itu kepada masyarakat, bahkan kepada para pengusaha. Kan? Kepada para pengusaha gini, rasa rumah saya itu harus tetaplah ditanamkan dalam hati. Kalau Anda terlanjur sudah membangun misalnya, merusak, coba nggak gantian anakku mah kan gitu. Nah ini kira mikirnya, pohon teh 1 tahun teh seberapa senti sih? Betul. Ini anak simpel mah. Iya. Biota di kita ini berapa ribu sih yang rusak di sini? Ya nggak? Belum lagi hewan-hewannya gitu yang lu tunggu segalanya. Nah. Ya terus lagi gimana Mojar? Iya rada semangat saya ini lantaran kopi dan ya. Kopi makong nih. Dari sok rada kaya nanti. Kagugah lah gitu. Oh iya. Kagugah. Nah, kalau bicara masalah lingkungan pasti kagugah. Soalnya kan kita tidak bisa dipisahkan kan. Sedangkan kebahagiaan hidup manusia yang hakiki itu ketika kita selaras. Iya, benar. Selaras. Kemudian orang Sunda namanya saking misang yang buruan. Ya teteh buruan. Betul. Nah, eta mah lain jelema, dihajar lantaran kemudian dijaga apa dingaranan sanghyang gitu nya. Betul. Orang datang mau anyar di luar, waduh mbah gitu. Waduh, kacau. Der dipakai micinan kolor dirinya. Padahal eta mah murid baheulana mah siga urang rek ke masjid, abdas heula dikulah terus naik ka luhurnya. Gitu Mojar. Nya. Ya itu kan bener. Cuman kira SMA ini orientasinya kita bagaimana kita telah lagi semua orang. Iya, kita membicarakan gimana kearifan masyarakat ke depan selaras untuk gitunya namun tidak selaras katakan tidak. Betul. Gitu. Cuman Kang gini, ini kebetulan ngobrol dengan Akang nih, jadi saya juga rada kepancing yo. Tapi saya mah tukang mancing ya. Tapi udah kepancing nih. Jadi Akang udah bisaan tiba lagi. Iya ya Kang. Sebenarnya kita itu ada kendala yang menjadi kendala itu umum sebenarnya. Umum teh saha ya. Nah, jadi bukan kendalanya udah umum gitu. Udah jadi umum, udah jadi satu kebiasaan, jadi habit gitu ya. Betul. Cuman kan tidak ada hal yang tidak bisa ada solusinya kalau kita mau kan bekerja. Iya, benar. Gini Kang, ada kesulitan di sini itu karena di daerah Pacira itu yang melekat ada beberapa stakeholder nih. Ada perkebunan di satu sisi. Oke, perkebunan apa nih yang masuk? Perkebunan tuh banyak. Di sini kan ada dari PTPN Nusantara 8, perkebunan Sinumra, Ranca Bali. Itu 8, PTPN 8. Iya. Terus ada perkebunan swasta, Cibuni Estate, ada Kanaan, ya. Terus ada dan sebenarnya ada beberapa termasuk perkebunan rakyat yang udah dari zaman baheula lah nya. Nah, tapi tidak merusak lingkungan menurutnya tamanya da geus ditapas beureun ieu nya. Baheulana nya. Dulu kan konsepnya udah jelas. Ya, benar. Konsepnya sudah layoutnya sudah tertata demikian. Tata ruangnya nya. Terus yang pertama itu perkebunan, yang kedua perhutani. Ada BKSDA ya. Terus BKSDA teh naon bedanya perhutani? Sebenarnya BKSDA itu lebih ke khusus ya, Badan Konservasi kan itu. Konservasi khusus, untuk dijadikan perkebunan. Nah ini kayak kenyataan gitu loh, rusak kan. Terus lebih khusus. Jadi dia itu harus lebih spesifik ini ke konservasinya. Harusnya. Terus perhutani mah jelas diciptakan untuk ini ya, untuk ekonomi kan, ya. Jelas perhutani itu, tapi kan konsepnya bukan bukan money oriented, bukan. Tapi tetap kan aya KMDH segala macam, bukan profit oriented kan itunya, tapi kan dan ayalah profitnya, tapi itu dengar yang namanya usaha kan nyari untung, tetap untung. Dan yang terakhir itu pemerintah. Pemerintah ya dalam ini Pemda lah bicara yang lebih dekat. Iya. Jadi di sini itu dari dulu itu terkendala kita masalah apa-apa. Mungkin mudah-mudahan sekarang dengan Bupati baru nih lebih duduk manis lah. Duduk manisnya maksudnya entong bantuan cicing gitu atau kumaha? Artinya sepakatlah kita ngobrol antara sok ayeuna kan punya kewenangan lah, punya otoritas. Harusnya. Por Pemda mah biar kota bisa manggil perkebunan yang perhutani. So kumaha kieu masyarakat aya kahayang terus kurang pemerintah punya konsep ya, misalnya
boga konsep wisata, karena wisata sendiri kan bisa jadi PAD. Iya, bener, model di Bali. Bali itu daerah ada di seluruh dunia. Iya. Mau aku bicara itu didatangin ke dunianya, negara kaya ada budayanya iya. yang orientasi terhadap alam ininya. Kan gini, Kang. Saya kan pernah kemana, bukan ininya, pernah kemana kan gitunya. Yang namanya objek wisata itu masyarakatnya makmur tuh. Iya, Makmur. dan termasuk keseniannya loh di Bali itu. Makmur. Iya nggak? Betul, karena Benar. gini, karena orang datang berwisata pasti akan membuang uang di sana, Dan dia membelanjakan ingin uang. melihat bedanya dengan tempat dia, keaslian. Betul. Jadi lain mindahkan kota Kalawang. Bukan, Ya. bukan. Kang. Orang mah masih mindahkan kota Betul. Kalawang gitu. Apalagi Kang, kalau misalnya nih, kalau misalnya kita bicara secara komprehensif diintegrasikan Iya. nih, ya, Ah. ya. Kehebatan dari Pacira ini, coba dari mulai masuk Pacira itu kita sudah agrowisatanya Iya. agrowisata. Iya. Masuk lebih ke atas lagi Kang, ada kawah putih yuk yang spesifik di dunia Iya. nih. Ngan hiji-hijina lah ya. Hiji-hijina nih. Terus ada danau alam yang namanya Patenggang. Ada hutan Dan Kang. ada garing merenya. Ada hutannya, ada perkebunan Kang. Kalau aksesibilitasnya sudah baik itu dekat ke laut, banyak air terjun Kang. Jadi Tamburnya. iya, bayangkan satu kesatuan. Ya Bisa- pokoknya gini lah. Keren, Kalau kan? kita membangun, selaraskan dengan kondisi alam, tentunya kan akan justru akan memancing PAD itu meningkat. Betul. Dan masyarakat tidak dirugikan. Masyarakat ruginya sini pertama. Yang bangun tuh sahat gitu. Yang sisanya buat di sini tuh berapa kalau kita ingin memberdayakan ekonomi rakyat, berapa persen sih yang Betul. tinggal? Ya, pan eta mah anu karung kagerungan artos anu nariknya. Kemudian bagaimana sih konsep pelestarian kita di sini ya? Tapi kalau misalnya kita membangun dengan mempertahankan konsep pelestarian, insya Allah mungkin ya. Insya Allah Kang. Karena mulainya insya- bisa ngomong bisa. acan rusak pisan. Tapi Kang tetap harus orang kan harus bijaksana, harus diseplit Kang satu persatu. Jangan Hmm. bicara A terus yang B dilupakan. 8 Gini. genap lahnya. Iya. Karena gini, kalau bisa Kudu nama ya, sebenarnya kudu ditegakkan undang-undang lingkungan berarti. bisa BKSDA, bisa, aya harus. DPR, nah angke sebenarnya kalau saya sihnya kebenaran nya bekat Ibu Cinta murinya ka daerah ieu kudu aya RUTR nu jelas anu berorientasi terhadap lingkungan, jangan Betul. hanya berorientasi terhadap profit yang jangka pendek itu. Betul. Membangun kabupaten misalnya ya duit cokotin ini, tapi itu pelestarian harus dipikirkan juga. Kan balik deui-nya bahwa alam ini bukan milik kita tapi titipan untuk Betul. generasi yang akan datang. Iya. Tapi orang beri keula nya wajarnya. Iya, oke Oke deh, salam Sok lah, integritas santai lah. orang beri keula. Santai beri keula.